fokusnya kepada bagaimana perbudakan itu selama ini atau waktu zaman dulu pernah berlangsung dan sekarang kita sudah tidak mengenal istilah itu. Pak Tato, ada yang mau ditambahkan dari tentang perbudakan atau pernikahan tadi? Iya, kalau nambahkan mungkin tidak pas, tapi catatan kaki mungkin Buya ya. Pemirsa UAM TV dimanapun berada dan sahabat Buya yang saya hormati, tadi berkaitan dengan perbudakan. Bagaimana kalau ada orang banyak akalnya, tipu muslihat berkaitan dengan kawin yang sifatnya poligami ini. Katanya kalau perbudakan itu dijual belikan, ada penjualnya, ada pembelinya. Lalu dia menggandeng-gandengkan dengan beberapa kalimat berikutnya bahwa jual beli itu dihalalkan, riba itu diharamkan. Kalau begitu perbudakan kita ganti istilah perjualbelian. Nah, saya sudah membeli Anda dan Anda berhak apapun yang saya lakukan, maka terjadi prostitusi yang berjalan. Saya yakin ketika saya wawancara beberapa orang berkaitan dengan tugas mahasiswa, dia bertanya pada prinsipnya yang pelaku itu sebenarnya bukan karena kurang ekonomi. Ketika Mbak, mengapa Anda melakukan ini? Kok mau menerima dan melayani lelaki hidung belang, sebut saja hidung belang? Ya karena saya merasa tersakiti oleh pasangan saya sebelumnya. Jadi alasannya ternyata bukan ekonomi. Jadi hukum jual beli tidak berlaku di sana. Saya pengen menunjukkan pada lelaki bahwa saya laku, bukan untuk Anda saja. Itu pertama. Alasan kedua, ada banyak pelaku ini, kalau saya menyebutnya ini poliandri sebenarnya, karena wanita itu melayani beberapa pria. Terus diwawancari, mengapa Anda melakukan ini? Saya anak pejabat. Jadi tempat tertentu, karena bapak saya begitu katanya. Mama dan papa selalu bertengkar. Saya melampiaskan untuk mengetahui bahwa papa mama yang papa lakukan, saya korbannya. Jadi ternyata prostitusi, jual beli birahi tadi ternyata bukan faktor ekonomi saja. Ada banyak hal. Jadi ini saya setuju tadi Buya bercerita bahwa kalau misalnya nikah siri kriminalitas, lalu prostitusi ini tidak dianggap kriminalitas, ada sesuatu yang timpang. Daripada berlaku itu, maka berjalanlah jual beli. Untuk itu saya sedikit punya kalimat terindah ini, terutama yang mengenal bahasa nih. Ketika hatimu dan hatiku bertemu di jalan, maka di sana terdapat dua hati. Di sini ada dua hati, yaitu hati-hatilah di jalan. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih sekilas itu, dua hati. Maka hati-hati. Mau ditambahkan Bu ya? Silakan Bu ya. Kalau pelacuran di Berlin, pelacuran di Amsterdam, di Soho, di Lieberban, itu mereka mencari kemewahan. Ya, betul, makmur mereka. Tapi kalau di Indramayu itu untuk makan. Keterpaksaan ekonomi. Jadi beda, modusnya beda. Nah, Islam sendiri melarang melacurkan budaknya. Tetapi dipakai sendiri boleh. Yang tidak boleh itu karena ada modusnya. Ini jadi mereka beli budak, terutama kan banyak kan budak-budak kan bukan hanya rampasan perang ya, tapi hasil menculik. Dari Romawi, dari Spanyol, dijual ke negara-negara Arab pada zaman dulu itu. Nah, mereka beli, dilacurkan, diketengkan gitu. Jadi germo jadinya, dibeli lalu dilacurkan. Dia mengambil keuntungan dari budak-budak sendiri. Nah, ini jelas-jelas itu sudah dilarang oleh Al-Quran, mengatakan wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna. Wala tukrihu, dan jangan kau paksakan fatayatikum, perempuan-perempuan budak kamu itu alal bigha'i, untuk dilacurkan, in aradna tahassuna, kalau perempuan itu ingin tahasun, ingin menjaga kehormatannya, hanya melayani majikannya saja. Sebatas itu sudah melangkah Islam itu melarang pelacuran yang mengeksploitir para budak perempuan yang cantik-cantik itu. Untungnya berlipat ganda loh. Modal 1 dapat 100. Iya, begitu. Jadi saya kira kenapa Islam itu tidak membubarkan atau melarang langsung? Soalnya ini menjadi tradisi dunia. Di mana saja seperti katakan Ibu Profesor tadi, di mana-mana ada perbudakan.
Dan itu menjadi tradisi mereka yang sulit dibubarkan. Makanya Al-Quran melangkah setahap demi setahap membebaskan perbudakan itu. Sebab bagaimanapun kalau tradisi dunia tidak bisa kita sepihak membatalkan, karena urusan adalah multilateral persoalannya. Jadi ada kesepakatan seluruhnya. Abad ke-20 lah baru terjadi kesepakatan dunia menghapuskan perbudakan itu. Sekali lagi Islam tidak pernah melanggengkan perbudakan. Aturan yang ada dibuat dalam kitab-kitab fikih itu hanya mengakomodir secara kondisional saja. Terima kasih begitu. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Bu ya. Kalau tadi Pak Tato bilang ada poliandri ya, itu karena perempuan bersuami banyak. Tapi juga mengatakan tadi ada perempuan yang menjajakan diri, kemudian laki-lakinya banyak. Itu bukan poliandri Pak Tato, poliandi namanya. Oh.